Baik, selamat bertemu kembali dan selamat berjumpa kembali dengan Bu Lita dan juga teman-teman. Di sini saya akan membahas mengenai emosi. Emosi, ya emosi. Nah, di sini saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Jose Effendi dengan NIM 191314035. Saya dari Prodi Pendidikan Sejarah angkatan 2019. Nah, eh, saya akan membahas lebih dalam, maksudnya ya bukan lebih dalam tapi eh, lebih mengarah ke emosi emosi yang kadang pada usia remaja itu ya memang sulit dikontrol oleh remaja, apalagi zaman sekarang semuanya serba serba ini kan serba online. Jadi jika menghadapi sesuatu itu pasti sangat sulit untuk dihadapi dengan masa pandemi seperti sekarang ini. Nah, baik, di sini kita mulai saja. Menurut saya emosi adalah salah satu potensi yang dimiliki manusia itu sejak lahir dan akan berkembang sesuai dengan lingkungannya. Nah, di sini peran guru besar dalam mengembangkan emosi siswa agar emosinya menjadi cerdas, karena kecerdasan emosi akan menghasilkan siswa yang berkualitas dan sukses dalam kehidupannya. Mengenal kecerdasan emosi siswa antara lain dengan cara mengenal emosi diri. Nah, mengelola emosi dan memotivasi diri sendiri. Mengelola kecerdasan emosi dimulai dari anak usia dini. Nah, mengapa dimulai dari anak usia dini? Karena jika sudah dewasa itu menurut saya sangat sulit untuk dikelola lagi. Bahkan emosi itu bisa berdampak negatif terhadap dirinya sendiri. Nah, dalam hal ini juga emosi juga seringkali disamakan dengan perasaan. Nah, namun keduanya dapat dibedakan. Emosi bersifat lebih intens dibandingkan perasaan, sehingga perubahan jasmania yang ditimbulkan oleh emosi lebih jelas dibandingkan dengan perasaan. Nah, dari berbagai yang sudah saya dapat itu dapat saya simpulkan bahwa sesungguhnya emosi itu merupakan kondisi psikologis yang mendorong seseorang untuk bertindak atau melakukan sesuatu dengan adanya stimulus yang berasal dari luar ataupun dari dalam. Nah, jadi emosi memiliki reaksi yang kompleks, mengandung aktivitas dengan derajat yang tinggi, sehingga terjadi perubahan perilaku yang akan menimbulkan kegoncangan yang kadang-kadang hal itu dapat terjadi ketegangan dalam hubungan dengan lingkungannya sendiri. Nah, bagi manusia memang emosi itu tidak hanya berfungsi untuk survival atau sekedar untuk mempertahankan hidup. Nah, seperti pada hewan, akan tetapi emosi juga berfungsi sebagai energizer atau pembangkit energi yang memberikan kegairahan dalam kehidupan manusia. Selain itu, emosi juga merupakan messenger atau pembawa pesan sebagai sarana untuk mempertahankan hidup. Emosi memberikan kekuatan kepada manusia guna membela dan mempertahankan dirinya terhadap adanya gangguan atau rintangan, serta adanya perasaan cinta, sayang, cemburu, marah, benci, membuat manusia dapat menikmati hidup dalam kebersamaan dengan manusia lainnya. Nah, pada saat kita berada dalam keadaan kondisi emosi, eh, maka akan terjadi perubahan pada tubuh kita sendiri atau disebut fisiologis. Nah, pada waktu emosi terangsang, yang pertama itu pada waktu emosi terangsang ada perubahan listrik pada kulit yang dapat dilihat. Elektrode ditempelkan pada kulit, misal telapak tangan, yang dihubungkan dengan galvanometer (GSR). Nah, ini merupakan indikator peka dari perubahan dalam keadaan emosional. Nah, yang kedua, peredaran darah. Terjadi perubahan tekanan darah dan perubahan dalam distribusi darah pada saat emosi. Misalnya, muka merah karena marah, terjadi perubahan karena pembuluh darah di kulit membesar dan ditemukan lebih banyak darah di permukaan kulit. Sebaliknya, terjadi pada waktu seseorang berada dalam kondisi ketakutan.
Nah, seperti denyut yang ketiga itu juga ada denyut jantung. Nah, denyut jantung yang jika kita dalam keadaan emosi itu pasti berdetak lebih cepat atau lebih kencang seperti itu. Nah, yang keempat itu napas. Nah, napas jika kita dalam keadaan emosi atau apapun itu pasti napas kita itu akan eh, lebih lebih cepat bernapasnya, seperti menghirup udaranya itu lebih boros kayak gitu. Nah, yang kelima mengenai respon pupil mata. Nah, pupil membesar dalam keadaan marah atau sakit atau dalam keadaan emosional secara umum. Nah, itu respon dari pupil mata jika dalam keadaan emosi. Nah, yang keenam, sekresi air liur muncul pada waktu perangsangan emosional. Misalnya ketika kita sedang keadaan emosi itu, air liur kita itu dapat muncul dalam keadaan jika kita dalam kondisi emosi. Misalnya jika kita emosi itu kan pasti ada air liur kita yang muncul dari tenggorokan kita ke dalam mulut kita, itu seperti itu. Nah, yang ketujuh itu mengenai respon pilomotor. Nah, merupakan nama teknis untuk gose atau pimples yang muncul bila bulu berdiri dalam keadaan takut. Nah, yang kedelapan mengenai gerakan usus. Misalnya rangsangan emosional dapat mengakibatkan mual atau diare. Nah, yang kesembilan itu ketegangan otot dan tremor. Nah, yang kesepuluh komposisi darah. Berhubungan dengan kelenjar-kelenjar endokrin yang aktif selama keadaan emosional dan memasukkan hormon-hormon dalam aliran darah. Analisa kimia mengungkapkan ada perubahan dalam komposisi darah, misalnya perubahan dalam gula darah dan sebagainya. 10 indikator di atas menunjukkan betapa luas dan besarnya pengaruh dari terhadap tubuh dari rangsangan secara emosional. Itu menurut fisiologisnya. Kalau dilihat dari emosional itu memang sangat memberikan dampak bagi tubuh atau fisiologisnya. Nah, yang ke ini mengenai kematangan emosi seseorang yang dikatakan matang pada umumnya dapat yang pertama itu mengenai yang pertama itu dapat melakukan kontrol diri yang bisa diterima secara sosial. Individu yang emosinya matang mampu mengontrol ekspresi emosi yang tidak dapat diterima secara sosial atau membebaskan diri dari energi fisik dan mental yang tertahan dengan cara yang dapat diterima secara sosial. Nah, yang kedua, pemahaman diri individu yang matang belajar memahami beberapa banyak kontrol yang dibutuhkannya untuk memuaskan kebutuhannya dan sesuai dengan harapan masyarakat. Yang ketiga, menggunakan kemampuan kritis mental. Nah, individu yang matang berusaha menilai situasi secara kritis sebelum responnya, kemudian memutuskan bagaimana cara bereaksi terhadap situasi tersebut. Nah, kematangan emosi menghubungkan dengan karakteristik orang yang berkepribadian matang. Orang yang demikian mampu mengekspresikan rasa cinta dan takutnya secara cepat dan spontan. Sedangkan pribadi yang tidak matang memiliki kebiasaan menghambat perasaan-perasaannya, sehingga dapat dikatakan pribadi yang matang dapat mengarahkan energi emosi ke aktivitas-aktivitas yang sifatnya kreatif dan produktif. Dari berbagai definisi yang telah dipaparkan di atas, mungkin dapatlah dikemukakan bahwa kematangan emosi itu adalah kemampuan untuk mengekspresikan perasaan yang ada dalam diri secara yakin dan berani. Nah, diimbangi dengan pertimbangan-pertimbangan akan perasaan dan keyakinan dari individu lainnya. Nah, sedangkan esensi kematangan emosi itu melibatkan kontrol emosi, yang berarti bahwa seseorang mampu memelihara perasaannya, dapat meredam emosinya, meredam balas dendam dan kegelisahannya, tidak dapat mengubah moodnya, tidak mudah berubah pendirian, serta kematangan emosi juga dapat dikatakan sebagai proses belajar untuk mengembangkan cinta secara sempurna dan luas, di mana hal ini menjadikan reaksi pilihan individu sehingga
secara otomatis dapat mengubah emosi-emosi yang ada dalam diri manusia tersebut. Nah, berikut mengenai macam-macam emosi. Nah, manusia yang beragam dan berbagai macam-macam jenisnya, namun secara garis besar emosi dapat dikelompokkan menjadi dua macam. Nah, itu emosi yang menyenangkan atau emosi positif, dan emosi yang tidak menyenangkan atau emosi negatif. Nah, menurut siapa? Menurut si Goleman, macam-macam jenis dari emosi itu adalah yang pertama amarah. Nah, amarah ini bisa dalam bentuk beringas, mengamuk, jengkel, benci, kesal hati dan sebagainya. Nah, yang kedua itu mengenai kesedihan, pedih, dalam bentuk pedih, muram, suram, eh, mengasihi diri, putus asa. Nah, seperti itu. Nah, yang ketiga mengenai rasa takut dalam bentuk seperti seseorang itu merasa cemas, gugup, khawatir, was-was, perasaan takut sekali, waspada dan tidak tenang. Nah, yang keempat itu mengenai kenikmatan. Nah, kenikmatan ini bisa dalam bentuk senang, bangga, bahagia, gembira, riang, puas, atau bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari itu ya, kita dalam bersama keluarga, berkumpul bersama keluarga, kita melakukan aktivitas yang mungkin yang menyenangkan seperti bermain bersama saudara, bermain bersama keluarga, orang tua dan sebagainya. Nah, itu yang mengenai kenikmatan. Nah, adapun yang kelima itu mengenai cinta. Nah, cinta itu bisa dalam bentuk penerimaan, persahabatan, kepercayaan, hormat, kemesraan, dan kebaikan hati. Nah, yang keenam itu mengenai jengkel. Nah, jengkel ini bisa dalam bentuk hina, jijik, muak, tidak suka. Ya, itu mengenai jengkel dalam bentuk hina, jijik, mual, dan tidak suka itu. Nah, yang terakhir ini adalah pemalu. Nah, malu ini bisa dalam malu hati atau ya kesal juga kayak gitu. Kemudian semua emosi pada dasarnya adalah dorongan untuk bertindak. Jadi berbagai macam emosi itu mendorong individu untuk memberikan respon atau bertingkah laku terhadap stimulus yang ada. Dalam The Nicomache's Ethics, pembahasan dari Aristoteles itu secara filsafat tentang kebajikan, karakter dan hidup yang benar. Tantangannya adalah menguasai kehidupan emosional kita dengan kecerdasan. Nah, nafsu apabila dilatih dengan baik, itu akan memiliki kebijaksanaan. Nafsu dibimbing pemikiran, nilai, dan kelangsungan hidup kita. Tetapi nafsu juga dapat dengan mudah menjadi tak terkendalikan, dan hal itu seringkali terjadi. Nah, mengelola kecerdasan emosi dalam pembelajaran menurut saya adalah yang paling efektif dalam mengendalikan emosi itu secara umum. Nah, pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Pembelajaran merupakan bantuan yang diberikan pendidik agar dapat terjadinya proses perolehan ilmu dan pengetahuan, penguasaan kemahiran dan tabiat, serta pembentukan sikap dan kepercayaan pada peserta didik. Nah, dengan kata lain, pembelajaran adalah proses untuk membantu peserta didik agar dapat belajar dengan baik. Nah, pembelajaran yang berkualitas sangat tergantung dari motivasi pelajar dan kreativitas pengajar. Nah, pembelajar yang memiliki motivasi tinggi ditunjang dengan pengajar yang mampu mengelola kecerdasan emosi siswanya, akan membawa siswa itu kepada keberhasilan pencapaian target belajarnya. Target belajar dapat diukur melalui perubahan sikap dan kemampuan siswa melalui proses belajar itu. Nah, desain pembelajaran yang baik ditunjang fasilitas yang memadai ditambah dengan kreativitas guru untuk membuat peserta didiknya lebih mudah mencapai target belajar. Nah, mengembangkan kecerdasan emosional dalam pembelajaran sungguh sangat diperlukan agar pembelajaran berlangsung optimal dan menghasilkan hasil belajar yang maksimal. Nah, ada beberapa cara yang dilakukan untuk mengembangkan kecerdasan emosi dalam pembelajaran. Nah, berikut adalah caranya. Nah, yang pertama itu menyediakan lingkungan yang kondusif.
Nah, yang kedua, menciptakan iklim pembelajaran yang demokratis. Nah, yang ketiga, mengembangkan sikap empati dan merasakan apa yang dirasakan oleh peserta didik. Nah, yang keempat, membantu peserta didik menemukan solusi dalam setiap permasalahan yang ada. Nah, yang kelima, melibatkan peserta didik secara optimal dalam pembelajaran. Nah, baik secara fisik maupun secara sosial. Nah, yang keenam, merespon setiap perilaku peserta didik secara positif dan menghindari respon negatif. Nah, yang ketujuh, menjadi teladan dalam menegakkan aturan dan disiplin dalam pembelajaran. Nah, ya yang ketujuh, guru itu dapat memberikan yang terbaik melalui pembelajarannya, seperti menghargai siswa-siswanya dalam melakukan aktivitas maupun kreatifnya, seperti itu. Nah, kemudian untuk mengupas pengelolaan kecerdasan emosi yang tepat tidak dapat lepas dari sistem pendidikan di sekolah. Pendidikan yang ideal adalah pendidikan yang menyertakan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Muatan pelajaran di sekolah kita selalu syarat dengan muatan kognitif dan sangat kurang mengupas aspek psikomotorik, apalagi aspek afektifnya. Nah, emosi anak adalah aspek pendidikan yang selalu ditinggalkan dan dianggap remeh oleh para pendidik. Sistem ranking yang diterapkan di sekolah masih dipandang pro dan kontra oleh psikologi dan pendidik. Nah, padahal sistem ranking baik untuk anak-anak yang cerdas sehingga perkembangan emosinya dapat optimal. Nah, kurangnya perhatian terhadap faktor emosi di dunia pendidikan itu terhadap anak-anak dapat dicontohkan dengan guru yang menghina siswa di dalam kelas. Nah, guru tidak dapat memberikan hadiah dan hukuman yang tepat terhadap siswa yang berprestasi dan tidak berprestasi. Nah, membangun naskah emosi yang sehat pada anak dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain seperti yang pertama itu mengajarkan nilai-nilai budaya di mana anak hidup. Nah, yang kedua, kenali dulu emosi anak-anak yang menonjol. Baru kita mengajarkan emosi itu kepada anak. Guru bisa mengasah kecerdasan emosional anak yang menonjol. Nah, yang ketiga, kenalkan anak tentang emosi, misalnya dengan cara kata-kata seperti bahasa tubuh, ekspresi wajah. Nah, yang keempat, buatlah disiplin yang konsisten antara guru dan siswa. Nah, yang kelima itu ajarkan pada ekspresi emosi apa yang dapat diterima oleh lingkungannya. Nah, yang keenam, tunjukkan perilaku yang dapat diimitasi oleh atau ditiru oleh anak secara langsung. Nah, yang terakhir itu pupuk rasa empati dengan sesamanya. Nah, siswa dan siswi di persekolahan itu kan kita tahu pasti berbeda, berbagai jenis eh, keter, apa keter, keterbelakangan ekonomi seperti lain-lainnya. Nah, di sini guru bisa menjadi penengah untuk memberikan pengetahuan mengenai bagaimana cara kita untuk memberikan rasa empati kita terhadap teman-teman kita yang kekurangan atau belum mendapatkan apa yang mereka belum inginkan. Nah, seperti itu. Nah, melalui pembahasan ini dapat saya simpulkan kecerdasan emosi merupakan nilai-nilai yang terdapat psikologis yang harus ditumbuh kembangkan dan dikelola dengan baik melalui proses pembelajaran. Nah, yang diperlukan oleh anak agar menjadi manusia dewasa yang berhasil tidak semata-mata kecerdasan umum yang sifatnya hanya kognitif saja, akan tetapi yang tidak kalah penting adalah kecerdasan emosionalnya. Kecerdasan emosional perlu dididikkan semenjak anak usia dini melalui naskah pengelola emosi yang sehat. Oleh karena itu, pembelajaran yang berhasil haruslah menciptakan emosi yang positif pada diri anak. Untuk menciptakan emosi yang positif, diantaranya mengajarkan nilai-nilai budaya di mana anak itu berada, mengembangkan dan mengasah emosi anak yang menonjol, memperkenalkan kepada anak tentang emosi dengan cara verbal dan non-verbal. Disiplin yang konsisten diajarkan pada apa anak berekspresi emosi yang dapat diterima oleh lingkungan.
menunjukkan perilaku yang baik dapat ditiru secara langsung dan memupuk rasa empati terhadap orang lain. Nah, seperti itu mengenai pembahasan saya mengenai emosional dan pentingnya emosional dalam pembelajaran. Nah, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf bila ada salah kata ataupun dalam pembahasannya masih kurang. Eh, Sekian dari saya. Saya ucapkan terima kasih.